Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Husnu Abadi SH MHum PhD, izinkan saya mempresentasikan tugas mata kuliah perbandingan konstitusi, yaitu konstitusi negara Italia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituere, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Pertama, saya akan membahas tentang sejarah berdirinya negara Italia. Italia menjadi negara dan bangsa pada tahun 1861 ketika negara-negara bagian di wilayah Italia sekarang bersama dengan Sardinia dan Sisilia dipersatukan di bawah Raja Victor Emmanuel II. Era pemerintahan parlemen berakhir awal tahun 1920-an ketika Benito Mussolini membangun pemerintahan diktator fasis. Persekutuannya dengan Nazi Jerman telah membawa kekalahan bagi Italia pada Perang Dunia Kedua. Republik Demokrasi menggantikan sistem kerajaan pada tahun 1946 dan sejak itu ekonomi Italia mulai bangkit. Italia merupakan salah satu anggota pendiri NATO dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Italia juga berperan aktif dalam proses penyatuan politik dan ekonomi Eropa. Masalah utama yang dihadapi Italia saat ini antara lain adalah imigran gelap, kejahatan terorganisir, tingginya angka pengangguran, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada awal sejarahnya, Roma atau Romawi terlibat dalam berbagai peperangan yang akhirnya dapat berkembang menjadi suatu kekaisaran yang besar yang meliputi hampir seluruh daratan Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Kekaisaran yang luas fungsi politik ini dibagi dalam provinsi-provinsi yang dikepalai oleh gubernur. Pusat pemerintahan berada di tangan kaisar yang berkedudukan di Roma. Kaisar Romawi yang terkenal antara lain adalah Julius Caesar, Augusto, Trajanus, dan Hadrian. Pada tahun 395, Kekaisaran Romawi terbagi dua, yaitu Romawi Barat dengan pusat pemerintahan di Roma dan Romawi Timur dengan pusat pemerintahan di Konstantinopel, yang kemudian dikenal dengan Istanbul. Saat ini Roma dikenal bukan saja sebagai kota tua, tetapi juga kota antik dan bahkan disebut sebagai museum hidup Kekaisaran Romawi. Kemudian saya akan membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan negara Italia. Italia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan sistem pemerintahannya, mereka menganut sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya, lembaga eksekutif, kepala pemerintahan, dan kepala negara Italia. Italia dipimpin oleh kepala negara, yaitu Presiden Republik, dengan masa jabatan 7 tahun, yang dipilih melalui pemungutan suara oleh anggota-anggota Senat. Dewan Perwakilan Rakyat, dan wakil-wakil Dewan Wilayah di 58 perwakilan daerah. Pemilihannya membutuhkan mayoritas dukungan yang menjamin bahwa presiden terpilih menikmati dukungan dari semua partai politik. Presiden kemudian menunjuk Perdana Menteri, namun presiden tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga legislatif negara Italia. Saat ini Parlemen Italia adalah badan legislatif ke-18 yang merupakan hasil pemilihan umum pada tanggal 4 Maret 2018. Parlemen Italia menganut sistem bikameral atau dua kamar, yaitu Senat yang beranggotakan 315 senator dan 6 senator seumur hidup. Saat ini ketua Senat dijabat oleh Maria Elisabetta Alberti Casellati dari Partai Forza Italia, yang terpilih pada tanggal 24 Maret tahun 2018. Kemudian Majelis Rendah yang beranggotakan 630 orang. Ketua Majelis Rendah dijabat oleh Roberto Fico dari Partai M5S yang terpilih pada tanggal 24 Maret 2018. Kedua kamar tersebut itu memiliki masa bakti selama 5 tahun. Saat ini pemerintahan yang berkuasa di Italia ialah Partai Demokrat dan Gerakan 5 Bintang atau Partai M5S. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga yudikatif negara Italia. Konstitusi negara Italia memakai konstitusi tahun 1848. Kemudian yang terbaru berlaku tanggal 22 Desember 1947. Kemudian diadopsi lagi pada tanggal 27 Desember 1947 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1948 setelah mengalami perubahan berkali-kali dan terakhir pada tahun 2012. Sedangkan sistem hukum sipil di Italia mengikuti aturan undang-undang dengan peninjauan kembali undang-undang dalam kondisi tertentu di Mahkamah Konstitusi. Jenis hukum sipil yang paling luas dari sistem hukum di dunia diterapkan dalam berbagai bentuk di sekitar 150 negara. Hukum sipil tersebut juga disebut sebagai hukum Eropa kontinental atau civil law system. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga Mahkamah Konstitusi Italia.
Mahkamah Konstitusi Italia atau disebut dengan Corte Costituzionale berperan pada penyelarasan undang-undang dengan konstitusi dan merupakan terobosan baru setelah Perang Dunia Kedua. Mahkamah Konstitusi Italia terdiri dari 15 hakim dalam masa jabatan 9 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. 5 hakim ditentukan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri, dan 5 hakim lainnya itu ditentukan oleh parlemen berdasarkan 3/5 suara dalam sidang bersama. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pemilu dan kepartaian di negara Italia. Italia adalah negara demokrasi yang mengakui pluralitas partai. Konstitusi Italia Pasal 49 menyebutkan semua warga negara memiliki hak secara bebas bergabung dalam partai dan menentukan arah politik nasionalnya. Undang-undang pemilu Italia dikenal dengan nama Rosatellum, mengikuti nama Deputi Ettore Rosato yang pertama kali memperkenalkan sistem tersebut. Rosatellum adalah sistem pemungutan suara campuran dengan metode paralel, di mana 37,5% kursi menggunakan sistem first past the post dan 62,5% menggunakan sistem proporsional. Pemilihan anggota senat dan majelis rendah dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilu terakhir dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2018. Terdapat 3 jenis koalisi politik di Italia. Yang pertama yaitu center right, yaitu partai-partai sayap tengah kanan, koalisi Forza Italia, Lega, dan Fratelli d'Italia. Kemudian koalisi center left, partai-partai sayap tengah kiri, yaitu koalisi Partito Democratico, Eropa, Civica Popolare, Italia e Europe Insieme, dan kelompok parlementer regional seperti South Tyrolean People Party, Trentino Tyrolean Autonomist Party, dan Valdostan Union dan Progressive Valdostan Union. Kemudian selain itu terdapat 15 partai kecil di parlemen dengan jumlah perwakilan antara 1 sampai 12 orang. Kehadiran partai-partai kecil ini sangat penting, terutama ketika terjadi kekurangan jumlah mayoritas pembentukan pemerintahan atau koalisi pemerintahan. Terdapat 24 partai politik yang tidak berhasil duduk dalam parlemen Italia. Total keseluruhan partai politik di Italia dalam pemilu terakhir yang dilaksanakan tahun 2018 adalah 45 partai. Selanjutnya saya membahas tentang cara perubahan konstitusi negara Italia. Konstitusi Republik Italia disahkan oleh Majelis Konstituante pada tanggal 22 Desember 1947 dengan 453 suara mendukung dan 62 suara menentang. Teks yang telah diubah sebanyak 15 kali diundangkan dalam edisi luar biasa Gazzetta Ufficiale nomor 298 pada 27 Desember 1947. Majelis Konstituante dipilih oleh hak pilih universal pada tahun 2 Juni 1946. Pada saat yang sama sebagai referendum tentang penghapusan monarki. Konstitusi mulai berlaku tanggal 1 Januari 1948, 1 abad setelah Statuto Albertino diberlakukan. Meskipun yang terakhir tetap berlaku setelah Benito Mussolini di Roma pada tahun 1922. Itu telah menjadi tegak tanpa nilai substantif. Konstitusi Italia pada kesimpulannya konstitusi di Italia itu dapat dirubah melalui referendum. Kemudian saya akan bahas tentang larangan dalam konstitusi negara Italia. Terdapat larangan dalam konstitusi negara Italia di mana Italia mengecualikan untuk perubahan bentuk negara, yaitu republik. Selanjutnya saya akan membandingkan konstitusi negara Italia dengan konstitusi negara Indonesia. Antara negara Indonesia dan Italia itu sama-sama negara republik dan menyatakan diri sebagai negara kesatuan. Negara Indonesia sendiri meskipun sempat berganti menjadi negara federal, yaitu saat Undang-Undang RIS diberlakukan, namun kembali mengubah bentuknya menjadi negara kesatuan dan bertahan sampai saat ini. Berbeda dengan negara Italia yang dari awal kemerdekaannya hingga saat ini tetap pada pendiriannya menjadi negara kesatuan. Tetapi dalam sistem pemerintahan yang dianut oleh kedua negara ini, yaitu negara Indonesia dan Italia, terdapat perbedaan yang sangat jelas. Indonesia itu menganut sistem presidensil, sedangkan Italia menganut sistem pemerintahan yang parlementer. Sistem presidensil yang mana kepala negara itu juga menjabat sebagai kepala pemerintahan yang dalam hal ini adalah presiden. Sedangkan pada Italia itu menganut sistem pemerintahan parlementer yang mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh orang yang berbeda. Kepala negara dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahan dipegang oleh pegawai negeri, perdana menteri.